Engkau Allah bagi kami tempat perlindungan dan sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Haleluya. Dia Allah bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Dia Allah bagi kita benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Tempat perlindungan, sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Dia Allah bagi kita benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersama
His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Oh, say amen. 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 We sing amen. 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 Yes, amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you
Mari teman-teman kita satukan hati di dalam doa. Dengan penuh keberanian Tuhan, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami hari ini. Tuhan, kami mau berkata, Engkau baik Tuhan dalam segala situasi. Dalam apapun yang kami alami Tuhan, Engkau tetap Allah yang baik Tuhan. Dan biarlah Engkau dimuliakan dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap perkataan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur melalui hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu, kami merasakan sukacita-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami percaya Engkau akan menyatakan kembali isi hati-Mu bagi kami. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami buka hati kami Tuhan. Berbicaralah hari ini Tuhan secara pribadi kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Kita semua sukacita kembali boleh melayani teman-teman dalam ibadah online pada hari ini. Teman-teman, saya mau ingetin bahwa kita ada jam doa bersama setiap hari Senin sampai Jumat. Sekali lagi Senin sampai Jumat jam 6 sore. Teman-teman boleh cek di live Instagramnya Gereja Online Church. So kita bisa sama-sama doa. Di sana kita boleh dipimpin oleh Pastor Mario. Kita boleh sampaikan apa yang menjadi pergumulan doa kita. Dan kita boleh juga berdoa bersama buat bangsa kita. Oke teman-teman, jadi ditunggu setiap hari Senin sampai hari Jumat. Jangan lewatkan jam 6 sore Instagram live-nya Gereja Online Church. See you there! When you spend your whole life working, training, waiting, for one moment, and suddenly, you have to wait for that moment even longer. you know how you feel? Like you want it even more. So here we go. Unbelievable! These are the moments that just make your heart feel like it's gonna explode. And the United States will win gold. Citroen's desperately trying to hold on. He got it. Manuel is going to do it. Oh! Allison Felix now starting to pull away. Their 6th straight Olympic gold. Simone Biles does the unbelievable. Katie Ledecky is on her way to history. Noah Lyles, world champion. Here he comes. This has been her destiny all along. Next summer, the world comes back together. For an Olympics unlike any other. Setiap 4 tahun sekali, semua orang di dunia akan duduk di depan televisi untuk menyaksikan pertandingan Olimpiade. Ya, nah yang membedakan Olimpiade dengan pertandingan-pertandingan yang lainnya seperti Piala Dunia, seperti NBA Championship, US Open Golf, atau tenis Wimbledon, adalah bahwa kebanyakan dari kita tidak mengenal atlet-atlet yang bertanding di Olimpiade. Tidak sama seperti kita mengenal LeBron James, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, Djokovic, Serena Williams, Tiger Woods. Kenapa? Kita mengenal mereka karena mereka adalah atlet-atlet profesional. Sementara mereka yang sekarang sedang bertanding di Olimpiade di Tokyo, kebanyakan dari mereka adalah atlet-atlet amatir. Nah, ada banyak orang berpikir begini, oh amatir itu artinya level yang lebih rendah. Amatir itu artinya tidak terlalu baik, ya kan? Tapi itu adalah pengertian yang salah. Yang membedakan seseorang yang profesional dengan seseorang yang amatir bukanlah level kompetensinya,
Tapi adalah apakah mereka dibayar atau mereka itu tidak dibayar. Nah, mungkin di sini banyak yang kaget. Tapi kebanyakan dari atlet-atlet yang bertanding di Olimpiade, mereka adalah atlet-atlet amatir. Tapi bukan berarti mereka itu bukan atlet-atlet yang hebat, yang sangat berdedikasi untuk sukses dalam pertandingan-pertandingan mereka. Ya, sama seperti atlet profesional, mereka mesti bangun pagi. Sama seperti atlet profesional, mereka mesti push up, mereka mesti jaga kardio mereka mesti jaga makan mereka. Dan sama seperti banyak atlet profesional, mereka punya kehidupan, gaya hidup yang harus berbeda dengan orang-orang yang bukan atlet. Ya, jadi bukan berarti mereka itu tidak membayar harga seperti atlet-atlet profesional yang lebih kita kenal. Tapi mereka itu melakukan ini semua tanpa menerima pembayaran. Nah, tentunya orang dari luar kalau kita lihat mereka pasti kita bilang, gila ya lo ya, gue aja dibayar gue nggak mau men, bangun jam 4 pagi. Habis itu gue disuruh jogging 10 kilo. No thank you, itu pun kalau gue dibayar. Apalagi gue nggak dibayar, ya nggak sih? Lo mau nggak dibayar tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya nggak? Mesti tidur sebelum jam 9 malam, mesti bangun jam 4 pagi, dan tidak dibayar. Jadi kebanyakan orang melihat atlet-atlet ini, mereka bilang, gila, lo nggak dibayar, lo cuma amatir doang, lo ngapain sih kayak gini? Dan tentunya kalau begitu mereka lihat, oh ternyata lo mau jadi atlet di Olimpiade, oke gue ngerti. Tapi kan banyak orang di dunia ini melakukan sesuatu ya secara amatir, yang nggak dibayar, tapi nggak pernah nyampe sebuah level Olimpiade, nggak pernah sampai sebuah tempat di mana mereka itu dihargai oleh semua orang di seluruh dunia. But they do it anyway. Why? Because it's worth it. Ya sekali lagi, amatir itu bukan berarti nggak bayar harga, bukan berarti nggak sehebat yang profesional. Amatir itu katanya berasal dari kata Latin amaturo, yang artinya lover. Maksudnya apa? Mereka melakukan karena kasih, karena mereka mencintai, bukan karena pembayaran, bukan karena sebuah kehormatan atau juga sebuah ketenaran, tapi kenapa? Karena mereka mengasihi, karena mereka mencintai. Ya, nah hari ini kita akan belajar bahwa di mana kita mengasihi sesuatu, berarti kita harus rela untuk membayar harga. Apapun yang diminta, apapun yang harus kita bayar, akan kita lakukan kalau kita betul-betul mengasihi. Tapi hari ini kita nggak ngomong sebagai atlet amatir atau fotografer amatir atau sebagai filmmaker amatir. Nggak, hari ini kita akan berbicara bagaimana kita bisa menjadi pengikut-pengikut Kristus yang akan membayar harga apapun untuk bisa mengasihi Dia lebih hebat lagi. So you would give up on the world when Christ did not give up on us? Why not? No. Why not? Love is the only way. Love that suffers long. Love that is kind. That does not envy, that is not proud. Love that does not dishonor. That does not seek for itself. Love that is not easily angered. Love that rejoices in truth. Love that never delights in evil. Love that protects, trusts, hopes, endures all things. That kind of love. Guys, hari ini kita mau belajar dari kitab Filipi pasal yang ketiga. Kitab Filipi adalah surat Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Filipi ketika dia ada di dalam penjara di Roma. Guys, jujur deh, coba lo pikirin, kok bisa sih orang kayak Paulus itu masuk ke penjara? Maling bukan, teroris bukan, kenapa dia ada di dalam penjara? Ya nggak sih? Dan yang kita tahu, dia itu adalah seorang Farisi. Jadi artinya apa? Seorang petinggi agama yang dihargai di seluruh Israel. Ya nggak sih?
Dan dia juga adalah seorang businessman yang successful. Dia itu bisa membiayai pelayanannya bukan cuma disponsori oleh gereja di Antioch, tapi juga karena dia adalah seorang tent maker, seorang pembuat tenda yang sangat sukses yang bisa membiayai pelayanannya dari kota ke kota di seluruh kekaisaran Romawi. Dan ini yang paling penting. Kenapa dia bisa masuk penjara di Roma kalau dia adalah warga negara yang sah dari kekaisaran Romawi. Warga negara yang sah. The citizen of the Roman Empire. Kok bisa-bisanya dimasukin dibui di kota Roma bukan sebagai tahanan biasa, tapi sebagai tahanan politik. Kenapa? Siapa yang bisa lakukan itu? Siapa yang bisa tuduh dia? Siapa yang bisa memasukkan dia ke dalam penjara? Ya jawabannya cuma satu, yaitu adalah Rasul Paulus sendiri. Dia yang merelakan dirinya untuk ditangkap, dia yang merelakan dirinya untuk menjadi tahanan politik, dibawa dari Yerusalem ke Roma, karena dia percaya inilah panggilan dia untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus di kota Roma. Udah gak lagi sebagai seorang businessman, udah gak lagi sebagai seorang church planter, tapi sebagai sebuah tahanan politiknya Kaisar Romawi. Guys, kenapa dia mau lakukan itu? Ya, ini yang kita akan pelajari lewat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita baca firman Tuhan. Filipi 3, pasal yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus lagi berbicara tentang apa? Tentang keberhasilan dia sebagai orang yang sukses dalam menjadi orang Farisi di Israel, ya, sebagai orang yang beragama, orang yang taat. Dia bilang apa di sini? Dulu keuntungan, sekarang ku anggap rugi karena apa? Karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Jadi semua yang dia udah pernah alami, semua suksesnya dia dianggap rugi karena aku mengenal akan Kristus Yesus, Tuhanku yang lebih mulia, lebih berharga daripada semuanya. Oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, berdasarkan iman percaya. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku pada akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya guys, sekali lagi, semua yang udah dia lakukan, semua yang dia sudah peroleh, status dan juga kesuksesan, semuanya dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia, bahkan dibilang garbage, dibilang apa? Dibilang sampah ketika dia mengenal Kristus. Dan begitu dia mengenal Kristus, dia bilang apa? Gue relain semuanya, gue lepaskan semuanya supaya gue bisa menerima Kristus. Jadi maksudnya apa? Semua yang mesti gue lepatin, semua yang mesti gue buang, semua harga yang mesti gue bayar, gue bakal bayar supaya gue bisa memperoleh yang lebih indah, memperoleh yang terbaik, memperoleh yang paling hebat, yaitu siapa? Kristus Yesus. Untuk boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Guys, minggu lalu kita ngomong tentang desire, tentang keinginan. Bahwa Tuhan menciptakan di dalam diri kita keinginan-keinginan untuk dilindungi, untuk diberkati, untuk menjadi sukses. Hari ini kita mesti belajar bahwa salah satu keinginan yang Tuhan taruh di dalam diri kita adalah keinginan untuk memiliki sesuatu yang lebih baik, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, untuk memperoleh dan mempunyai hubungan dengan seseorang yang lebih baik. You want something better and you want to be better. Ya, jadi inilah yang terjadi ketika Paulus berjumpa dengan Kristus Yesus. Walaupun dia udah lakukan itu semua, dia udah belajar dari rabi yang paling baik di lingkungan orang Farisi. Walaupun dia udah punya sebuah status yang sangat dihormati di seluruh dunia pada waktu itu sebagai seorang warga negara Romawi. Walaupun dia adalah seorang bisnismen yang sukses, yang mewariskan bisnisnya daripada bapaknya yang sangat-sangat sukses.
Paulus bilang, you know what? Itu udah gak penting lagi. Bahkan itu semuanya gue consider sampah karena gue udah lihat yang lebih baik lagi. Gue udah rasakan, gue udah tahu, dan gue mau terima yang lebih baik lagi. Hari ini kita belajar that there is desire in our heart. Kita mau yang lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat ada yang lebih baik lagi, kita siap untuk meninggalkan yang tidak sebaik itu, atau yang sebetulnya baik udah kelihatan sebagai sampah, karena yang sempurna telah datang. Yang terbaik ada di depan kita, yang terbaik mau menerima kita. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sebetulnya kita mau belajar dari Paulus, Ahmad. Kalau ada yang lebih baik, ya yang lainnya itu ya kita lepaskan. Kalau ada yang lebih baik, ya harga apapun yang kita harus bayar, pasti kita akan bayar. Itu makanya kenapa Rasul Paulus mau rela dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Karena dia tahu ini panggilan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Karena seperti yang dia tulis, I want to be with Jesus. Aku mau bersatu berjalan dalam Kristus, bukan cuma ketika aku menerima kuasa yang sudah membangkitkan dia daripada orang mati, tapi juga aku boleh menderita sama seperti dia menderita, supaya pada akhirnya aku pun akan dapat menerima bagianku, my inheritance, warisanku, ketika kita semua dibangkitkan daripada orang mati. Jadi maksudnya apa? Men, gue tahu bahwa di dalam Yesus there is power, ada kuasanya. Gue udah lihat, gue udah rasakan, gue sendiri disembuhkan, gue sendiri pernah menyembuhkan orang lain, gue sendiri pernah membangkitkan orang mati, gue pernah mengajar dengan otoritas, gue pernah menengking roh jahat. Jadi roh dahsyat, roh kudus Tuhan itu sudah kurasakan di dalam tubuhku. Tapi mengikuti Yesus bukan cuma tentang kuasa, tapi juga menderita seperti Tuhan kita menderita, supaya kita bisa mengasihi seperti Tuhan kita mengasihi. Guys, ini yang kita belajar pagi hari ini. Mengasihi di dalam kerajaan Allah, mengasihi seperti Kristus mengasihi, adalah untuk berkorban. Ya, kasih yang berkorban. Love is sacrifice. Love that sacrifice. Itu kasih Tuhan, itu bagaimana Yesus mengasihi kita, dan itu bagaimana Tuhan Yesus mau kita mengasihi Dia dan mengasihi orang lain. Dan karena Paulus mengerti itu, sekali lagi, statusnya dia, keberhasilannya dia, apa yang dia miliki, semuanya dia rela tinggalkan karena ada yang lebih baik, yang lebih dia cintai, yang lebih penting buat dia. Maka apapun harganya, dia akan rela berkorban. Karena untuk mengasihi, kita harus mau untuk berkorban. That is what love is all about in the kingdom of God. 13-15 tahun yang lalu, gue diminta sama anak-anak di gereja untuk menjadi pembina dari Single Men Ministry. Ya, pelayanan cowok-cowok single. Dan dulu mereka punya motonya begini: boyfriending the boyfriendless, memacari mereka yang belum punya pacar. Guys, ini bukan pelayanan formal ya. Jadi ini cuma kita lah, anak-anak muda waktu itu yang mau menjaga satu sama lain, ya kan, yang mau hangout satu sama lain selagi kita masih single. Dan sampai sekarang gue masih dekat sama ketua dan wakil ketua SM2 Single Men Ministry. Dan gue cuma inget banget zaman dulu sebelum mereka nikah, gue suka ngeledekin mereka, habis-habisan gue cela mereka. Kenapa? Karena mereka rela banget, men, nyetir jauh-jauh untuk pacaran. Itu gue nggak bisa ngerti. Yang satu temen gue si Widi, dia dari Pondok Gede, pacarnya itu di Kembangan. So itu Kebon Jeruk lah, daerah Kebon Jeruk situ. Jadi dia tuh sekitar, ya kalau lagi nggak macet 1 jam 10, 1 jam 15 menit. Tapi kalau macet dia bisa 2 jam di jalan untuk pacaran. Temen gue juga si Daniel nggak beda-beda jauh lah, tetep aja sengsara. Di mobil sejam, 1,5 jam dari Kelapa Gading, ceweknya waktu itu di Pondok Indah. Tapi mereka bela-belain, men, tiap minggu, tiap hari, anter, jemput, ketemuan, pacaran. Gue bilang, gila lo, ngapain, men?
Lo desperate banget sih kayak gak ada cewek aja di daerah Jakarta Timur, di daerah Kelapa Gading. Dan gue dulu bercandanya begini, gue bilang sama mereka gini, guys, 2 lampu merah guys, 2 lampu merah. Ya maksudnya apa? Pastor Mari dulu gaya bilang, men, kalau lebih dari 2 lampu merah nggak layak. Nggak layak, men, that's just too much, kemahalan, men, nggak mau, bensin mahal, Jakarta mahal. 2 lampu merah, kalau nggak kita putus. Asik. Sombong nggak tuh? Tapi Pastor Mari kan dulu orang kayu putih, itu jangkauannya tuh lumayan jauh, men. 2 lampu merah, Romangun, Pulau Mas, Cipinang, ya kan? Cipaka Putih, Sumur Batu, Kelapa Gading, Sunter. Woi. Tapi ya Tuhan bilang terus ya, lo bercanda. Nih, lucu. Karena ya Pastor Maria kan akhirnya jatuh cintanya ternyata dengan perempuan dari pesanggerahan. Nah, buat semua orang yang nggak tahu pesanggerahan, Pastor Maria juga waktu itu nggak tahu pesanggerahan di mana. Karena nggak tahu, alamatnya dimasukin ke dalam Google Map. Titut, 2 jam 30 menit. Di mana di Jakarta dari rumah gue 2 jam 30 menit? Ini Bandung apa namanya Pelabuhan Ratu, jauh banget. Tapi ternyata benar, 2 jam 30 menit. Asli, kalau misalnya nggak ada Google Map, gue udah nyasar berapa kali. Nggak ada tuh yang namanya Mufasa Tahitu Mawita itu, nggak ada. Nggak pernah kawin, nggak pernah punya anak. Cuma karena kasih karunia Tuhan sama berkat Google Map, akhirnya bisa ketemuan. Guys, seriously. Tapi kalau lo tanya tuh si Widi, lo tanya sama Daniel, dan lo tanya sama pastor lo sekarang, capek nggak? Would you do it again? Pastinya, men. Pastinya harganya gue bayar. Jangan 2 jam, 4-5 jam juga gue pantengin. Kenapa? Karena gue sayang. Hari ini gue cuma bilang sama lo, apapun harganya, kalau lo sayang, lo bayar. Sekali lagi gue mau bilang, apapun harganya, kalau lo sayang, lo bayar. Ya, kenapa? Karena layak. Kalau dia lo sayang, ya berarti dia layak untuk menerima semua pengorbanan. Nah, yang paling layak untuk menerima semua pengorbanan yang bisa lo kasih adalah Yesus Kristus, yang sudah mati, dan sebelum mati sudah memberikan segalanya, merelakan segala sesuatu, meninggalkan sesuatunya. Lebih daripada Paulus meninggalkan yang dia punya, Yesus meninggalkan seluruh kemuliaannya, His divinity yang ada di surga, untuk datang menjadi sama dengan kita manusia di bumi ini, cuma untuk dikhianati, disiksa, mati, dan dikuburkan supaya dia bisa mengasihi kita lebih lagi. Dan yang paling penting, supaya kita bisa mengasihi dia kembali. Guys, kita itu anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau dia mengasihi lewat pengorbanan, kita pun mengasihi lewat pengorbanan. Kalau layak, kalau kita sayang, kita harus berani bayar harga. Ya, kalau sayang kita harus rela untuk berkorban. Jadi hari ini gue mau tanya sama lo, apakah lo udah siap untuk bayar harga buat Tuhan Yesus Kristus? Karena terlalu banyak lo bilang lo orang Kristen, lo bilang lo udah dibaptis, tapi lo bayar harga 5 menit aja, pagi atau siang atau sore atau malam, 5 menit aja lo gak mau bayar harga, ketemu dengan mencipta langit dan bumi, berdoa di hadapan dia. Lo gak mau dengar dia, lo gak mau dengar firman-Nya, lo gak mau baca, lo gak mau belajar firman-Nya, lo gak mau bayar harga. Aduh, pusing men gue, baca firman Tuhan, gak ngerti gue, pusing. Udah gitu aja, gue udah pernah baca dulu waktu gue SMA, gue udah baca ujung sampai ujung. Wah, di kuliah dulu gue disuruh belajar firman Tuhan sebelum gue nikah, ujung sampai ujung. Lo bilang lo sayang sama Tuhan Yesus, tapi lo gak mau bayar harga. Lo gak mau menjadi orang yang memberi, lo gak berani bayar perpuluhan, lo gak berani untuk pergi ke mission trip, lo gak berani untuk melakukan semua yang Tuhan minta di dalam kehidupan lo. Tapi lo bilang lo sayang sama Tuhan. Men, lo sayang, lo berani berkorban. Sama seperti gue akan lakukan apapun untuk melindungi istri dan anak-anak gue. Lebih dari itu, I will do everything for Jesus. Dan gue cuma bilang, gak ada yang lebih layak, gak ada yang lebih pantas untuk menerima kasih dan pengorbanan kita daripada Tuhan kita.
Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tuh gak pernah lo doa dia gak denger, gak pernah. Tuhan tuh gak pernah lo kasih terus dia ngutang sama lo. Dia gak pernah, men. Dia kasih balik. Dia kasih balik gak cuma 1-2 kali, tapi setiap kali dan berlipat-lipat ganda dia balikin buat lo. Tuhan gue gak bakal pernah ngutang sama lo. Ya. Dan Tuhan tuh gak pernah bilang, aduh lagu lu hari ini fals ya, oh hari ini lo gak terlalu bagus ya pelayanannya. Gak pernah. Dia terima itu semua dan dia bersyukur karena dia tahu lo udah bayar harga, lo udah berkorban karena lo sayang sama dia. Ya, jadi kalau lo tuh pernah hari ini atau hari-hari ke depan lo dengar suara Tuhan dan Tuhan minta lo untuk bayar harga, untuk melakukan sesuatu, mungkin gak kayak Paulus untuk masuk penjara, mungkin gak kayak Pastor Mario untuk menjadi pelayan Tuhan full time, tapi lo dengar bahwa dia mau lo untuk melakukan sesuatu, tolong lakukan segenap hati karena dia layak untuk menerima semua puji, semua sembah, tapi ini yang paling penting, semua pengorbanan yang kita bisa bayar untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut, jangan pikir 2 kali. Kalau Tuhan panggil, pergi. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Dan kalau Tuhan minta, kasih. Karena untuk mengasihi seperti Kristus, kita juga harus berkorban. Sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau di hari-hari ke depan ini ada dari kami yang dipanggil oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan, yang ditegur oleh Tuhan, jangan kami tawar hati, jangan kami jadi penakut, biar kami lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus kami. Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah, dan Engkau layak terima semua pengorbanan kami, karena sebelum kami hidup di bumi ini, Tuhan sudah berkorban untuk kami semua. Tuhan Yesus, jaga kami, lindungi kami, tapi juga bangun iman percaya kami. Supaya kami bukan jadi penakut, tapi kami yang jadi orang-orang yang rela, orang-orang yang berani untuk mengasihi. Sama seperti Yesus mengasihi lewat pengorbanan kami. Untuk Tuhan Yesus, untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk orang-orang yang Tuhan kirim ke dalam kehidupan kami. Doa ini kami sebut di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. I love you guys. I see you guys next week. Peace. Selamat hari Minggu semuanya. Buat teman-teman yang merasa diberkati lewat pelayanan kami hari ini, teman-teman boleh juga ambil bagian untuk jadi berkat. Bisa transfer di rekening di bawah ini. Dan juga buat teman-teman, tolong juga boleh komen, like, and subscribe semua media sosial yang ada. Dan juga teman-teman ditunggu kembali untuk bergabung minggu depan bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati.